Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, untuk pertemuan pada hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020, Bapak akan menyampaikan materi tentang imbuhan serapan atau yang dinamakan imbuhan asing. Mengapa dinamakan imbuhan asing? Karena imbuhan itu tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Nah, macam-macam dari imbuhan asing itu cukup banyak dan dikenali di dalam penggunaan kalimat dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah imbuhan asing a, an, up, in yang bermakna tidak. Contohnya, amoral berarti tidak bermoral. Aneka warna artinya tidak satu warna atau boleh dikatakan berwarna-warna. Abnormal, imbuhan asing abnormal berarti tidak normal. Kemudian indisipliner artinya tidak disiplin. Itu imbuhan asing yang pertama yang memiliki makna tidak. Kemudian yang kedua, imbuhan asing pra. Imbuhan asing pra yang memiliki makna sebelum. Contohnya, prasejarah berarti sebelum sejarah. Prasekolah artinya berarti sebelum sekolah. Prajabatan berarti artinya sebelum mendapatkan jabatan. Kemudian yang ketiga, imbuhan asing anti. Imbuhan asing anti yang berarti bertentangan dengan atau boleh dikatakan melawan atau disebut juga menentang. Contohnya, anti peluru. Ya, anti peluru berarti tidak tembus peluru. Anti korupsi berarti menentang korupsi. 4. Imbuhan asing ekstra. Imbuhan asing ekstra yang memiliki arti di luar atau luar biasa. Contohnya, ekstrakurikuler artinya di luar jam pelajaran. Contoh yang kedua, ekstra ketat artinya sangat ketat. Nah, saudara-saudara yang saya banggakan, pada materi imbuhan asing ini perlu diketahui bahwa namanya imbuhan. Imbuhan itu berarti bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Maka konsisten di dalam penulisan harus digabung.
Baiklah, saya lanjutkan untuk imbuhan asing yang kelima. Imbuhan asing yang kelima adalah X. X yang berarti bekas. Contohnya X pejuang, berarti bekas pejuang. Kalau sekarang boleh disebut yang lebih halus adalah mantan. Ex pejabat artinya adalah bekas pejabat. Kata yang lebih halus adalah mantan pejabat. Saudara-saudara, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Baiklah, kita lanjutkan untuk imbuhan asing yang keenam. Imbuhan asing yang keenam adalah non. Non yang berarti tidak atau bukan. Contohnya non formal, artinya tidak formal. Contoh yang kedua, non-blok, artinya tidak memihak. Oke, kita lanjutkan imbuhan asing yang ketujuh, yaitu pasca. Pasca yang memiliki arti sesudah. Misalnya pasca panen, artinya sesudah panen. Pasca sarjana artinya sesudah sarjana. Nah, saudara-saudara, penulisan pasca tetap digabung karena itu merupakan imbuhan sehingga tidak ada spasinya. Kemudian untuk imbuhan yang ke-8, imbuhan asing yang ke-8 adalah semi. Semi yang berarti separuhnya atau sebagian. Nah, misalnya semi resmi artinya adalah setengah resmi. Contoh yang kedua, semi permanen artinya setengah permanen. Nah, saudara mahasiswa yang saya banggakan, mudah-mudahan tetap masih semangat karena selama 1 bulan ini harus mengikuti perkuliahan daring 6 kali atau online 7 kali online, kemudian penugasan 7 kali, ditambah kegiatan mid semester dan penilaian akhir semester. Oke, kita lanjutkan imbuhan asing yang ke-9, saudara-saudara. Imbuhan asing yang ke-9 adalah sub. Sub yang berarti di bawah atau hampir atau agak. Nah, imbuhan asing sub ini memiliki arti di bawah, bisa diartikan hampir, bisa diartikan agak. Contohnya subbagian. Subbagian artinya di bawah bab. Subbagian artinya di bawah bagian. Di bawah bagian. Subbagian artinya di bawah bagian. Kemudian contoh yang kedua, subbab. Subbab artinya di bawah bab. Oke, kita lanjutkan untuk imbuhan asing yang ke-10. Imbuhan asing yang ke-10 adalah yang swa. Imbuhan asing yang ke-10 itu swa, yang memiliki arti sendiri.
Imbuhan asing swa memiliki arti sendiri. Contohnya swakarsa, swakarya, maaf. Contohnya swakarya. Swakarya artinya hasil kerja sendiri. Kemudian contoh yang kedua, swalayan. Swalayan artinya adalah melayani sendiri. Nah, misalnya di apa itu Indomaret, Alfamart, itu swalayan, berarti mengambil sendiri, memilih sendiri, kemudian menuju ke kasir. Nah, kata swa itu maknanya sendiri. Ketika mendapat bertemu dengan layan, artinya swalayan artinya melayani sendiri. Itu saudara-saudara. Kemudian imbuhan asing yang ke-11 yaitu tuna. Tuna memiliki makna atau arti rusak atau kurang atau tidak memiliki. Nah, tuna itu bisa berarti rusak, bisa berarti kurang, bisa berarti tidak memiliki. Contohnya tuna daksa. Nah, tuna daksa. Tuna daksa ini berarti cacat tubuh. Artinya ada hal yang tidak normal, maka dikatakan kurang atau ada yang rusak. Kemudian tuna susila, tidak memiliki susila. Tunawisma. Tunawisma ini berarti tidak memiliki, wisma itu rumah, atau disebut juga tunawisma itu berarti gelandangan. Nah, itulah saudara-saudara, mudah-mudahan 11 imbuhan asing ini bisa menambah pengetahuan kalian di dalam mengikuti, menempuh untuk mencari ilmu pengetahuan khususnya materi bahasa Indonesia. Nah, mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Akan saya lanjutkan untuk poin materi yang kedua. Pada kesempatan ini Pak Tekno akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu yang dinamakan kata ulang. Kata ulang memiliki nama lain reduplikasi. Reduplikasi atau pengulangan. Nah, pengulangan. Kata ulang ini disebut juga kata jadian karena sudah menjadi atau sudah berubah dari asalnya. Oke? Apa sih pengertian kata ulang itu? Kata ulang adalah kata yang mengulang bentuk dasar. Kata yang mengulang bentuk dasar atau kata yang mengulang kata asal. Saya ulang, kata ulang adalah kata yang mengulang bentuk dasar, baik seluruhnya atau sebagian. Nah, saudara-saudara, perlu diketahui bahwa di dalam penulisan kata ulang itu tidak boleh menggunakan angka 2. Tetapi penulisan kata ulang itu dengan menggunakan tanda hubung. Dan penulisannya kalau dalam pengetikan tidak ada spasi. Nah, itu saudara-saudara, jangan sampai menulis kata ulang salah, diberi angka 2 atau diberi spasi.
atau diberi tanda penghubung tapi tanda penghubung yang panjang. Karena ada yang pendek, ada yang panjang. Yang dipergunakan yang pendek. Oke. Saya akan menyampaikan pembagian kata ulang, saudara-saudara. Pembagian kata ulang itu dibedakan menjadi 5, saudara. Menjadi 5. Apa saja? Yang pertama adalah kata ulang utuh. Yang kedua, kata ulang sebagian. Yang ketiga, kata ulang berimbuan. Kemudian yang keempat, kata ulang berubah bunyi. Atau istilah lainnya dwilinggo salin swara. Saya ulang, kata ulang berubah bunyi, istilah lainnya adalah dwilinggo salin swara. Kemudian yang kelima adalah kata ulang dwipurwa. Kata ulang dwipurwa. Oke, mari kita pelajari satu persatu pembagian kata ulang. Kata ulang yang pertama adalah kata ulang utuh. Artinya kata ulang yang terjadi dari pengulangan seluruh bentuk dasar. Saya ulang, saudara. Kata ulang utuh adalah kata ulang yang terjadi dari pengulangan seluruh bentuk dasar. Contohnya, makan-makan. Nah, bentuk dasar makan diulang 2 kali, diberi tanda penghubung makan-makan. Nah, itu dinamakan kata ulang utuh. Contoh yang kedua, bapak-bapak, itu juga kata ulang utuh. Yang ketiga, pembangunan-pembangunan, itu juga kata ulang utuh. Rumah sakit, nah itu juga kata ulang utuh. Walaupun itu dari kompositum atau kata majemuk, diulang 2 kali, ya berarti dinamakan reduplikasi utuh. Selanjutnya, apa yang dinamakan kata ulang sebagian? Apa yang dinamakan kata ulang sebagian? Kata ulang sebagian adalah kata ulang yang terjadi dari pengulangan sebagian bentuk dasar. Kata ulang yang terjadi dari pengulangan sebagian bentuk dasar yang menjadi komponen pokoknya. Contoh, mengangguk-anggukkan. Mengangguk-anggukkan. Nah, ini ada pengulangan tapi sebagian. Contoh yang kedua, tawar-menawar. Bentuk dasarnya tawar. Kemudian diulang menawar, tawar-menawar. Ada pengulangan sebagian. Itu yang dinamakan kata ulang sebagian. Kemudian yang ketiga, kata ulang berimbuan, saudara. Kata ulang berimbuan artinya kata ulang yang terjadi dari pengulangan bentuk dasar bersama-sama dengan afiksasi. Saya ulang. Kata ulang yang terjadi dari pengulangan bentuk dasar bersama-sama dengan afiksasi.
Afiksasi itu apa toh? Afiksasi itu artinya proses terjadinya imbuhan. Contohnya perang-perangan, kemudian mobil-mobilan, pasar-pasaran. Nah, itu kata ulang berimbuhan. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah kata ulang berubah bunyi atau disebut dwilingga salin swara. Dwilingga salin swara, yaitu kata ulang yang terjadi dari pengulangan bentuk dasar yang menjadi komponen pokok disertai perubahan fonem, baik fonem vokal maupun konsonan. Contoh, bolak-balik. Nah, ini kata ulang berubah bunyi atau dwilingga salin swara. Contoh yang kedua, hiruk pikuk. Nah, ini juga kata ulang dwilingga salin swara. Compang camping, mondar mandir. Nah, itu semuanya adalah kata ulang dwilingga salin swara. Kemudian yang terakhir, kata ulang dwipurwa. Dwipurwa. Dwi itu dua, purwa itu di depan. Kata ulang dwipurwa artinya kata ulang yang terjadi dari pengulangan pada suku kata pertama. Kata ulang yang terjadi dari pengulangan pada suku kata pertama. Contoh, tamu menjadi tetamu. Berapa menjadi beberapa. Tangga menjadi tetangga. Kata luhur menjadi leluhur. Itu saudara yang dinamakan kata ulang dwipurwa. Itu termasuk pembagian kata ulang yang tadi ada 5 macam.